Halo semuanya, selamat sore. Kita masuk berarti di pertemuan ketiga. Jadi di pertemuan ketiga ini mungkin akan berbeda konsepnya dengan pertemuan 1 dan 2. Dimana kalau pertemuan sebelumnya kita diskusi via Google Meet, namun kita keterbatasan dengan waktu. Jadi saya akan mencoba menggunakan video supaya teman-teman bisa lebih mudah untuk mempelajarinya. Nah, di pertemuan ketiga ini khususnya kita akan membahas terkait proses bisnis dan juga perubahannya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa proses bisnis baik barang maupun jasa dilatar belakangi juga dengan background pendidikan seseorang. Khususnya di sini dibagi menjadi 2 poin, yaitu pekerja pengetahuan dan juga pekerja data. Jadi untuk pekerja pengetahuan dilatar belakangi dari pendidikan formal pada tingkat universitas. Biasanya sering memiliki profesi khusus. Di sini contohnya ada dokter, insinyur, pengacara dan juga ilmuwan. Nah, mereka memiliki tugas utama untuk menciptakan informasi dan juga pengetahuan baru. Lain halnya untuk pekerja data, biasanya mereka memiliki pendidikan yang lebih rendah dari pekerja pengetahuan, di mana fungsi dan tugas utamanya cenderung mengolah data, misalnya sekretaris, pencatat buku kas, atau pengelola lain yang tugasnya memanfaatkan atau memanipulasi dan menyebarkan informasi. Terdapat macam-macam sistem informasi berdasarkan level. Jadi kalau di slide teman-teman bisa lihat di situ ada 5 poin utama yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu sistem pemrosesan transaksi atau TPS. Nah, TPS ini memiliki jumlah data yang biasanya diproses itu besar. Kemudian sumber datanya itu biasanya internal dan keluaran terutama yang dimaksud untuk pihak internal. Kemudian biasanya pemrosesan informasi dilakukan secara teratur. Contoh secara harian, bulanan, dan sebagainya. Nah, biasanya juga data yang digunakan itu kapasitas penyimpanannya besar dan kecepatan pemrosesan yang diperlukan cenderung tinggi karena ya tadi ya volumenya yang besar atau kapasitasnya yang besar sehingga membutuhkan pemrosesan yang lebih tinggi. Nah, umumnya data-data ini dikumpulkan dari masa lalu, jadi bukan hanya di saat ini. Nah, kemudian adanya masukan dan keluaran yang terstruktur. Komputasinya juga cenderung tidak rumit, jadi masih matematika yang sederhana atau bisa dibilang operasi statistik yang sederhana. Nah, kemudian memerlukan kehandalan yang tinggi. Jadi pemrosesan terhadap permintaannya itu bersifat keharusan atau wajib dilakukan. Nah, untuk transaction processing system sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada batch processing. Nah, batch processing sendiri itu merupakan transaksi yang dia akan menumpuk dahulu semua datanya kemudian diproses belakangan. Dan juga yang kedua ada yang namanya online processing. Nah, untuk online processing sendiri biasanya transaksinya diproses pada saat itu juga, jadi cenderung real time. Selanjutnya terdapat juga sistem kerja pengetahuan dan sistem kantor. Biasanya sistem ini memberikan fasilitas berupa tugas-tugas pemrosesan informasi data yang bentuknya sehari-hari, ya bisa di perkantoran maupun juga di organisasi atau instansi tertentu. Kemudian di poin ketiga terdapat juga sistem informasi manajemen atau Management Information System yang biasa disingkat dengan MIS ya. Jadi untuk karakter MIS sendiri dia beroperasi pada tugas-tugas yang terstruktur seperti pada lingkungan yang telah mendefinisikan hal-hal yang secara tegas dan jelas. Nah, biasanya sistem ini menyediakan laporan dan kemudahan akses untuk pengambilan keputusan, tapi tidak bersifat secara langsung. Di poin keempat juga terdapat yang namanya sistem pendukung keputusan. Untuk sistem pendukung keputusan dia bersifat Intelligent Support System atau ISS. Nah, dari sistem pendukung keputusan ini nantinya bisa diaplikasikan pada bisnis
sebagai sistem pakar yang dapat memberikan pengalaman, memberikan tanggapan yang cepat, dan juga dapat memuaskan terhadap situasi baru. Nah, dari sistem pakar ini juga mampu menangani masalah yang kompleks serta memecahkan permasalahan berdasarkan penalaran yang tersistematis menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan persoalan. Di poin yang terakhir terdapat juga sistem pendukung eksekutif atau yang biasa disebut dengan Executive Information System atau AIS. Nah, sistem ini mampu menyediakan fasilitas yang fleksibel bagi manajer dan eksekutif dalam mengakses informasi yang eksternal maupun internal. Nah, untuk mengidentifikasikan masalah atau mereka juga bisa menggunakan itu dalam menggali peluang. Dari macam-macam sistem yang sudah kita ketahui tadi, terdapat relasi antar sistem. Contohnya yaitu Transaction Processing System yang biasa disebut TPS tadi sebagai sumber data bagi sistem yang lain secara keseluruhan. Kemudian terdapat juga SPE untuk menerima data dari sistem lain yang lebih rendah. Untuk contoh studi kasusnya, misalnya pesanan yang dicatat oleh sistem penjualan, kemudian dikirim ke pabrik sebagai transaksi untuk memproduksi atau ke SIM untuk membuat laporan keuangan. Jadi antar bagian semuanya terkoneksi atau terelasi dengan adanya sistem tersebut. Secara literasi, proses bisnis dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari proses dan berisi kumpulan taks atau aktivitas yang saling berelasi satu sama lain untuk menghasilkan satu keluaran yang mendukung pada tujuan atau sasaran yang strategis dari suatu organisasi atau instansi. Untuk proses bisnis harus tentunya memiliki tujuan seperti mengefektifkan, mengefisienkan, dan juga membuat mudah dalam beradaptasi pada setiap proses-proses yang ada di dalamnya. Dalam artian lain, proses bisnis harus menjadi proses bisnis yang berorientasi pada jumlah dan kualitas produk output minimal dalam menggunakan sumber daya dan dapat beradaptasi sesuai dengan kebutuhan bisnis dan pasar. Jadi terdapat banyak keuntungan-keuntungan dari organisasi ataupun instansi perusahaan dalam melakukan pengelolaan bisnis atau proses bisnis secara baik. Di antaranya yaitu yang pertama ada organisasi dapat lebih fokus pada kebutuhan customer. Kemudian organisasi mampu mengendalikan dan memprediksi setiap perubahan yang terjadi di lingkungan baik internal maupun eksternal. Di poin yang ketiga, organisasi juga mampu meningkatkan atau memperbaiki setiap tingkat penggunaan sumber dayanya sehingga dapat menekan biaya pemakaian serendah mungkin. Nah, ada keuntungan lain juga yaitu organisasi dapat mengelola dengan baik interrelasasi proses-proses antar bagian yang ada. Selain itu, organisasi juga dapat melakukan monitoring secara sistematik pada aktivitas-aktivitas yang ada di proses bisnisnya. Kemudian dapat dengan mudah menemukan kesalahan serta memperbaikinya secepat mungkin. Kemudian organisasi juga dapat memahami setiap proses perubahan input maupun output yang terjadi pada proses bisnis dan melakukan pengukuran pada setiap perubahan pada kondisi perusahaan serta memahami setiap proses dan metode dari proses yang benar. Selanjutnya, kita akan membahas seragam sistem berdasarkan fungsionalitasnya, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, sistem penjualan dan pemasaran, kemudian sistem produksi dan pabrikasi, sistem keuangan dan akuntansi, serta sistem sumber daya manusia. Di poin pertama yaitu sistem penjualan dan pemasaran memiliki fungsi untuk bertanggung jawab dalam menjual produk ataupun layanan dalam satu perusahaan.
Kemudian mengidentifikasi pelanggan dengan produk atau layanan perusahaan yang ada. Apakah kira-kira pelanggan tersebut cocok ataupun sesuai dengan objek, produk maupun layanan perusahaan yang disajikan. Kemudian digunakan juga untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, serta nantinya setelah kita ketahui apa yang customer butuhkan, nantinya kita akan merencanakan serta mengembangkan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian yang akan kita bahas yaitu fungsi produksi dan pabrikasi. Biasanya sistem yang memiliki fungsi produksi dan pabrikasi ini bertanggung jawab dalam memproduksi barang-barang dan jasa. Jadi secara keseluruhan dia akan lebih berfokus pada objek dari produk yang kita hasilkan pada satu perusahaan. Kemudian terdapat juga fungsi keuangan yang bertanggung jawab dalam memelihara dan mengelola aset-aset keuangan perusahaan, kemudian juga mengelola modal perusahaan seperti stok, kas, dan juga obligasi. Selanjutnya yang masih berkaitan dengan fungsi keuangan yaitu fungsi akuntansi yang biasanya digunakan untuk mengelola dan mencatat transaksi keuangan perusahaan, semisal seperti pemasukan, pengeluaran, gaji karyawan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir terdapat juga fungsi sumber daya manusia. Untuk fungsi SDM sendiri bertanggung jawab untuk merekrut, membina, dan memperdayakan angkatan kerja dari satu perusahaan. Kemudian mengelola data-data setiap karyawan. Nah, untuk setiap organisasi biasanya memiliki kultur yang unik atau satuan asumsi pokok, nilai-nilai, dan cara melakukan sesuatu yang telah diterima oleh sebagian besar anggotanya. Nah, hal ini juga perlu diperhatikan supaya bisa menyelaraskan setiap anggota untuk mencapai goals dan tujuan yang sama. Jadi, perlu juga adanya kultur ataupun juga semisal nilai-nilai yang ditanamkan pada satu perusahaan. Bagian kultur organisasi selalu bisa ditemukan dalam sistem informasinya. Semisal United Parcel Service yang menempatkan layanan kepada pelanggan sebagai aspek kultur organisasi yang dapat ditemukan dalam sistem tracking paket milik perusahaan. Nah, itu salah satu contoh atau studi kasus sebagai gambaran bagi teman-teman sekalian sekiranya untuk menerapkan kultur organisasi ataupun juga fungsi dari sumber daya manusia terkait dengan nilai-nilai yang diterima atau yang dipegang dari salah satu perusahaan. Di sini terdapat bagan yang menggambarkan contoh dari proses bisnis fungsional, misalnya dari fungsi pabrikasi dan produksi yang melakukan pemasangan produk, memeriksa kualitas, kemudian juga membuat tagihan secara material. Kemudian di bagian penjualan dan pemasaran melakukan identifikasi pelanggan, membuat pelanggan memperhatikan produk, dan bagaimana cara mereka menjual produk. Kemudian dilanjutkan di bagian fungsi keuangan dan akuntansi, mereka melakukan pembuatan perkiraan keuangan, mengelola buku kas, dan juga menerima piutang. Sedangkan di sumber daya manusia melakukan kontrak karyawan, evaluasi kerja, dan juga menyusun rancangan-rancangan untuk memperdayakan karyawan. Dari berbagai macam fungsi-fungsi tersebut, perlu diintegrasikan fungsi dengan proses bisnis yang sudah kita bahas sebelumnya. Banyak proses bisnis yang berciri lintas fungsional, yang memotong struktur organisasi yang tradisional. Jadi setiap divisi sudah memiliki fungsionalitasnya mereka masing-masing dan akan terus bekerja pada bidang tersebut tanpa adanya gabungan dari pihak yang lainnya. Jadi mereka jauh lebih fokus pada fungsi yang mereka terapkan. Contohnya dalam sebuah pesanan atau proses pesanan pasti adanya kerjasama dari beberapa fungsi.
ada dari fungsi penjualan yang melakukan penerimaan orderan dan juga memasukkan pesanan, kemudian dari sisi akuntansinya yang melakukan pemeriksaan kredit, kemudian juga menagih pesanan dan bayaran ya sesuai dengan yang sudah ditentukan. Kemudian dari sisi fungsi pabrikasi yang akan mengumpulkan dan mengirimkan pesanan. Jadi tidak merangkap struktur organisasi lainnya. Jadi udah ada bagian atau divisinya masing-masing. Selanjutnya, kita akan membahas proses bisnis yang mendukung sistem enterprise. Namun sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terkait enterprise. Enterprise sendiri merupakan perusahaan multinasional yang mempunyai banyak cabang usaha terpadu dalam sebuah jaringan terstruktur atau sistem informasi, di mana pengusaha yang sudah mengembangkan bisnisnya yang sampai kepada tahap ini biasanya sudah mempunyai jaringan besar yang terstruktur. Pada proses pabrikasi biasanya mendukung manajemen inventory, pembelian, pengiriman, perencanaan produk, penjadwalan produksi, pembelian material, dan juga perawatan alat-alat produksi. Sedangkan pada proses keuangan dan akuntansi biasanya cenderung mendukung utang dagang, piutang dagang, buku kas umum, pengelolaan dan perkiraan kas, akuntansi beban, produksi, akuntansi pusat biaya, akuntansi aset, dan juga laporan keuangan. Sedangkan pada proses penjualan dan pemasaran biasanya didukung dengan sistem enterprise seperti pemrosesan order, pemberian harga, pengiriman penagihan, kemudian juga manajemen penjualan, serta perencanaan penjualan. Yang terakhir yaitu proses sumber daya manusia biasanya didukung dengan administrasi personil karyawan, pengelolaan waktu, penggajian, pengembangan personil, perekrutan tenaga baru, serta laporan pengeluaran perjalanan. Di sini terdapat keuntungan dari sistem enterprise, yaitu 3 poin seperti membantu manajer menentukan produk mana yang kurang menguntungkan atau yang mana yang lebih menguntungkan, sehingga manajer nantinya dapat menaikkan produk tersebut. Kemudian di poin kedua, permintaan pelanggan direspon dapat lebih efisien, sehingga dari sisi pelanggan dapat merasakan servis dari si penjual jasa ataupun barang yang lebih baik. Dan yang ketiga ada memperkirakan produk baru dan memproduksi serta mengirimkan sewaktu ada permintaan pelanggan. Dengan berbagai keuntungan yang ada, tentunya terdapat juga banyak tantangan bagi sistem enterprise seperti membutuhkan biaya yang besar, kemudian juga memerlukan perubahan-perubahan mendasar dalam cara mengoperasikan bisnis, sehingga perlu waktu untuk mengadaptasikan setiap perubahan tersebut. Kemudian juga proses bisnis perlu dikerjakan ulang agar informasi mengalir dengan lancar, dan juga perlu sekitar 3-5 tahun agar secara penuh dapat terimplementasi.